Hati kami terbuka untuk-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Berbicara, jumpai, lawat. Mari Engkau mengalir di tempat ini, Roh Kudus. Berbisik, menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Pikiran kami, hati kami, jiwa kami terbuka. Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengar isi hati-Mu. Kami sambut pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow. Selamat pagi, baranang siang. Semangat pagi hari ini. Amin. Yes, Bapak Ibu, sekian waktu yang lalu saya pernah melayani di sini, tapi sudah lama ya. Jadi mungkin beberapa belum begitu familiar lagi atau lupa gitu ya. Saya perkenalkan diri sebentar, nama saya Joshua Iwan Wahyudi, ya, bukan Joshua Iwan Yahudi, bukan ya, saudara ya. Saya kuliah S2 ya, terus waktu acara pengumuman nama-nama mahasiswa, wah saya diumumkan, Iwan Yahudi, wah semua langsung kaget dia. Pada orang Jawa gini ya, bukan Wahyudi ya. Tapi supaya cepat ingat panggil saya namanya Iwan aja ya. Iwan artinya inilah pria menawan ya, saudara. Oke, hari ini saya akan berkhotbah tentang judulnya pilihan kehidupan Bapak Ibu ya. Pilihan kehidupan. Kenapa ini penting? Boleh slide-nya berikutnya langsung dimunculkan. Hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusan dan pilihan di masa lalu. Hari ini kita jadi seperti ini karena pilihan-pilihan kita di masa lalu. Memilih sekolah di mana, mengambil jurusan apa, menikah dengan siapa, bekerja apa, hari ini makan apa, besoknya makan apa lagi, besoknya makan apa lagi. Itu semua pilihan-pilihan yang dari pilihan besar sampai pilihan kecil, itu semua membentuk hidup kita hari ini. Jadi kalau ada orang komplain gitu ya, kenapa hidupku kok kayak begini, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Dia mungkin tidak sadar bahwa sebagian besar dari hidupnya itu bisa menjadi seperti itu juga karena pilihan-pilihan. Ya. Ada orang yang merana gitu ya, kenapa Tuhan hidupku menderita sekali sekarang? Ya karena dia memilih menikah dengan orang yang salah. Nah, jadi akhirnya dia harus menjalani akibat dari pilihannya. Ya tapi waktu itu kelihatannya itu pilihan yang terbaik. Ya memang semua kelihatannya terbaik. Makanya jangan memilih hanya dari kelihatannya saja. Ya, karena apa yang kelihatan belum tentu menggambarkan apa yang tidak kelihatan. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi manusia kan sukanya memilih berdasarkan apa yang kelihatan. Ih, kelihatannya ganteng. Wih, kelihatannya baik. Ih, kelihatannya suka melayani. Bapak Ibu hati-hati loh ya. Banyak orang kelihatannya suka melayani tapi juga suka kurang ajar. Ya, suka melayani tapi juga suka ngemplang duit orang. Ya ada juga ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Nah, apa yang kita pilih itu menentukan hidup kita. Ya, kita lihat ayatnya bagus sekali, Ulangan 30 ayat 19. Ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk." Lalu Tuhan bilang, "Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Bapak Ibu Saudara, Tuhan saja memberikan pilihan. Tuhan itu enggak pernah suka mau maksa-maksa gitu ya. Ayo ikut aku, ayo ikut aku. Dia memberi pilihan, kamu mau ikut aku atau enggak. Kalau ikut aku ya ini akibatnya, kalau tidak ikut aku ini akibatnya. Silakan pilih sendiri. Nah, walaupun Tuhan tidak suka memaksa, tapi kadang-kadang dia ingin mengarahkan ya. Bagaimanapun dia ingin membujuk kita supaya kita ikut dia. Karena ikut dia itu adalah kehidupan. Tapi tetap pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih kehidupan atau kematian. Nah Bapak Ibu Saudara kalau Anda mendengar ya. Pilih berkat atau kutuk. Kira-kira Anda pilih apa? Ya semua orang normal ya pilih berkat ya Pak ya. Kecuali agak hang gitu ya. Agak lain ya, tanya nanti pulang ya ketemu orang di pinggir jalan dimanapun tanya, "Pak kalau boleh milih, pilih berkat atau kutuk?" Nanti kalau yang jawab kutuk aja, nah itu pasti agak lain tuh. Ya agak konslet pasti. Kalau orang normal mah jawabannya apa? Berkat atau kutuk? Ya berkat lah saudara. Nah tapi masalahnya nggak sesederhana itu. Masalahnya adalah seringkali kutuk muncul menyamar seperti kelihatannya kayak berkat.
Nah, sedangkan berkat kadang-kadang dianggap seperti kutuk. Nah, saya kasih contoh. Maksudnya gimana Pak? Kutuk menyamar menjadi berkat tuh emang kayak apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau nih lagi kebaktian nih, tiba-tiba handphone Anda dapat notifikasi gitu ya, cengkling, ada uang transferan 100 juta masuk. Wah, Anda mungkin nggak dengar khotbah saya, Anda periksa dulu ya kan, wih lumayan ini ya. Yang khotbah mah biarin aja ya. Terus Anda periksa, nomornya nggak dikenal, namanya nggak dikenal, nggak tahu ini transfer dari siapa. Menurut saudara itu berkat atau kutuk? Ya, uang transferan 100 juta loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada transaksi, nggak ada janjian, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, wih Pak luar biasa, saya datang ke kebaktian, Tuhan mengirim uang dari langit 100 juta. Wah berkat Tuhan. Kan kita sukanya orang Kristen yang gitu-gitu ya. Sukanya ya. Nah saudara, hati-hati. Zaman sekarang ini banyak penipuan. Uang ditransfer ke rekening kita, terus 5 menit kemudian orangnya telepon. Pak maaf, saya salah transfer ini. Ya 100 juta. Ya saya salah transfer ke nomor Bapak. Boleh nggak Pak tolong dikembalikan. Anda kan orang Kristen ya. Orang baik ya. Balikin dong, kan orang baik ceritanya, ya kan? Masa di tengah gereja, enggak enak aja ini uang dari Tuhan, kan gitu ya. Sudah transfer balik 100 juta, jebret. Besok hari Senin ada yang telepon dari pinjol. Bapak pinjam 100 juta ya, ayo cepat dikembalikan gini. Lu saya enggak pinjam, saya enggak ngerasa pinjam, saya enggak pernah apply, enggak pernah ini masukin apa-apa. Ternyata nomor Anda, data Anda, semua informasi Anda dipakai oleh orang lain buat pinjol. Uangnya masuk ke rekening Anda, lalu orang itu ngaku salah transfer. Anda udah balikin 100 jutanya, masih ditagih lagi sama pinjolnya. 100 juta lagi plus bunga, berkat atau kutuk. Nah jadi nggak selalu ditransfer duit itu berkat saudara. Nah tapi kan sering kali kutuk menyamar seperti berkat kan. Kita udah terlanjur seneng dulu, wah puji Tuhan, ternyata itu kutuk. Nah saya kasih contoh lagi ya, contohnya duit terus saja karena yang memang banyak menggoda kita kan duit ya. Nah, kan gitulah ya. Nah ini saya realistis, saya ini pendeta realistis Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ngomong firman harus sesuai dengan kehidupan yang nyata. Kalau nggak sesuai nanti kita pusing dengernya, kan gitu ya. Nah saudara ditawari proyek. Wah ini ada kerjaan 1 miliar, wah Tuhan memberkati aku gitu kan. Tapi ternyata waktu ngerjain pekerjaan itu kita harus berbuat jahat. Kita harus menzolimi hidup orang, kita harus menipu orang, kita harus melakukan kejahatan-kejahatan, melawan hukum, melawan keinginan Tuhan, menentang firman Tuhan. Menurut saudara itu berkat atau kutuk? Tapi dapat 1 miliar loh, masa nggak mau? Nggak apa-apalah terkutuk sebentar Habis itu datang ke gereja lagi untuk menyucikan diri ya. Lah itu saudara. Jadi waktu Tuhan ngomong pilihlah kehidupan atau kematian. Pilih berkat atau kutuk. Enggak segampang itu. Andaikan berkat memang benar-benar berkat dan kutuk benar-benar kutuk. Enggak susah milihnya. Tapi kita hidup di dunia yang penuh tipuan. Ya kutuk-kutuk ini pada menyamar kayak berkat semua. Ini yang muda-muda nih. Coba lihat kiri kanan Anda kalau ada yang wajahnya muda ditepok-tepok ya. Yang nggak muda pun nggak apa-apa ditepok biar berasa muda, saudara ya. Kadang-kadang yang pria-pria ya, wih ada wanita cantik kayak model, wah rambut panjang pirang, sah gitu ya saudara ya. Wih mendekati, ya, deket sama kita, wih Tuhan ini berkat ya. Aku lagi cari pasangan hidup, kok ya pas datang ya wanita cantik ini. Menyenangkan, deket ya, wah ini pasti jodoh pilihan Tuhan ya. Kelihatannya kayak berkat. Begitu udah pacaran, wih ternyata sundel bolong saudara. Maksudnya apa? Ya, diajak ke gereja nggak mau, diajak berdoa nggak mau. Ngapain ke gereja? Kita pacaran aja. Wih, Anda dibawa menjauh dari Tuhan. Berkat atau kutuk? Kutuk saudara, tapi kutukannya kan cantik. Lah itu masalahnya, kutuk seringkali datang dalam bentuk cantik, ganteng, banyak duit. Nah itu masalahnya saudara. Jadi waktu Tuhan ngomong pilih yang baik, pilih yang benar-benar, pilihnya dengan bijaksana. Itu memang gak mudah loh saudara. Kelihatannya aku pilih Tuhan, aku pilih Tuhan. Anda belum pernah lihat hantu menyamar jadi Tuhan soalnya. Aku ikut Tuhan. Gak segampang itu saudara, apalagi di zaman sekarang. Ikut Tuhan seringkali mendatangkan penderitaan dan usaha.
Banyak orang mau jadi Kristen karena termakan ya keinginan-keinginan kayak gini. Katanya ikut Yesus, duit makin banyak. Katanya ikut Yesus, hidup makin mudah, hidup makin enak. Luar biasa. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Wah, aku ikut Yesus saja. Begitu ikut Yesus, ada penderitaannya, ada perjuangannya. Loh, kok kayak gini? Tahu gitu aku ikut Sun Gokong aja. Ngapain ikut Yesus? Ya, banyak yang kayak gitu, saudara. Karena di kepalanya tuh pikirannya apa? Wah, yang enak, yang enak. Saudara, berkat tidak selalu bentuknya datang dalam bentuk yang enak. Kadang-kadang Tuhan memberkati kita dengan cara apa? Kita melewati jalan hidup yang tidak mudah, tapi hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan lagi memberkati kita. Daripada kita melewati jalan hidup yang menyenangkan, tapi kita makin jauh dari Tuhan. Itu kutuk, saudara. Hati-hati. Nah, makanya boleh take away pertama dimunculkan, take away pertama ya. Kamu bebas memilih, tapi kamu tidak bebas dari akibat pilihanmu. Sudah bebas mau milih makan aja, makan apa aja. Tapi akibat dari makan makanan itu harus saudara terima satu paket. Kalau saudara makan gorengan terus, minyak terus, ya nanti kolesterol. Itu akibatnya. Nah, banyak orang suka milih berkatnya saja tapi nggak mau milih Tuhannya. Ya, itu sama kayak orang mau berenang tapi nggak mau basah. Saudara pernah lihat, aku mau berenang tapi nggak mau basah, gimana caranya? Saudara jawabnya sederhana, orang gila. Mana ada berenang tapi nggak basah? Ya pakai bola yang buat mainan anak-anak, itu bukan berenang, itu mainan. Namanya berenang nyemplung ya basah. Nah, Anda ketawa kan, mana ada Pak orang kayak gitu, itu orang aneh. Nah, kita orang Kristen banyak yang aneh. Mau berkat Tuhannya, tapi nggak mau berdoa, nggak mau kebaktian, nggak mau melayani, nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi mau berkatnya. Lah orang nah terusin sendiri. Sudah banyak orang kayak gitu. Nih orang tua, bapak, ibu, ya kalau anak Anda datang kepada Anda gitu ya, Pak, Mah, minta duitnya. Datang minta duit, sini dong, duduk dulu ngobrol. Nggak mau, aku nggak mau mama, nggak mau papa, aku mau duitnya mama sama papa. Gimana saudara kira-kira? Coret dari kartu keluarga. Kurang ajar ini, ya nggak benar. Mana ada saudara, nggak bisa lah. Nah tapi orang Kristen banyak yang kayak gitu, aku nggak mau Tuhannya, aku mau berkat Tuhannya. Nggak bisa saudara. Makanya pilihan kita itu kita bebas memilih tapi ada akibat dan konsekuensinya. Ya. Nah take away kedua, saya cepat aja saudara ya, kalau jemaat Baranang Siang ini saya seneng. Lucu nggak lucu ketawa, ngerti nggak ngerti manggut-manggut gitu ya. Jadi saya khotbah cepet aja lah, udahlah ya. Anda semangat soalnya. Ini Bapak Ibu saya kasih rahasia ya. Kenapa ada pengkhotbah kalau khotbah lama banget sampai Anda tidur, udah bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Gitu ya. Nggak selesai. Karena saudara kalau waktu sesi firman Tuhan kurang semangat. Jadi kalau waktu sesi firman Tuhan saudara lemah, letih, lesu, berbeban berat. Nanti yang khotbah mikir gini, wah ini kasihan jemaatnya, harus diberi firman Tuhan yang banyak. Karena mereka lemah, letih, lesu, dikuatkan dengan firman. Jadi baca firman terus, nggak selesai-selesai khotbahnya. Tapi kalau sudah semangat, amin, menjambut dengan sukacita. Yang khotbah langsung mikir gini, wah ini udah ngerti semua. Khotbahnya cepet aja, nggak usah lama-lama. Lah gitu rahasianya Bapak Ibu Saudara. Makanya mulai minggu depan, kalau sekarang udah ya, saya udah hampir kelar, udah hampir selesai. Mulai minggu depan, setiap kali sesi firman Tuhan, saudara lapar dan haus. Ya wajahnya kayak mau makan orang gitu loh. Wow, jadi suruh, wah semangat, amin. Bilang sama kiri kanannya, ih bener itu, puji Tuhan, amin. Nanti yang khotbah cepet pasti. Ya nggak tahu mau ngomong apa lagi, ini udah amin, 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 amin terus. Ya udahlah selesai aja gitu saudara. Ya lanjut, take away kedua. Ya tadi take away pertama tuh yang bisa dibawa pulang ya. Sudah bebas pilih, tapi akibatnya tidak bebas. Jadi pilihlah yang benar saudara. Yang kedua, dasarmu memilih itu menentukan pilihanmu itu benar apa enggak. Menentukan kualitas pilihanmu. Ya, kalau kita milih barang itu loh, mau beli sepatu gitu ya, dasar milihnya apa? Oh yang bentuknya bagus, ya bentuknya bagus tapi dipakai nggak enak, ya baru 5 menit kaki lecet semua, nggak apa-apa yang penting orang kagum-kagum sama aku ya bagus sepatunya, pulang-pulang wah berdarah semua. Nah itu pilihannya kan berdasarkan apa? Bentuk yang bagus. Tapi ada orang yang milih berdasarkan apa? Yang penting enak dipakai, padahal bolong semua, nggak apa-apa, enak dipakai gitu kan. Nah itu dasar memilih. Ya. Nih yang orang tua dasarnya milih mantu apa?
Nah, ya. Nih, yang ibu-ibu tuh jelas. Kalau ibu-ibu tuh jelas ya. Mantu harus sayang mertua. Udah gitu aja. Ya. Nah, dasarmu memilih menentukan nanti pilihannya itu bagus apa enggak, Saudara. Ini kita belajar ya, ada ayatnya bagus sekali ya, Ulangan 30 ayat 19. Saudara pernah dengar cerita Abraham dan Lot? Ya, Abraham dan Lot itu saudaraan. Mereka pergi merantau bersama, tinggal di tanah asing bersama, membangun kehidupan dari nol bersama-sama, dan kemudian berhasil menjadi besar bersama-sama. Ya, kalau pada zaman dulu itu kesuksesan finansialnya itu diukurnya dari banyaknya ternak. Ya, kalau sekarang ya nggak usah ya, kalau banyaknya ternak kita semua gawat nanti ya, kambing domba di rumah. Kalau sekarang ternaknya tuh ternak emas ya, asik. Ternak properti ya, jangan ternak selingkuhan, jangan ya, selingkuhan kok diternak ya. Nah tapi kalau zaman dulu tuh kambing, domba, nah ini udah banyak banget, Abraham dan Lot tuh kaya ya, ternaknya banyak. Sampai akhirnya gembalanya Lot dan gembalanya Abraham berantem, mereka bertengkar karena rebutan tempat untuk minum ternak dan merumput. Wah berantem, lalu Abraham ngomong sama Lot gini, Lot kita ini kan saudaraan ya. Ngapain sih kita berantem? Kan kita membangun bersama-sama, susah bersama-sama, pergi dari kampung halaman bersama-sama. Udahlah jangan berantem lah, urusan ternak ya, kambing domba aja diributin ya. Udah gini, ini tanah kan gede nih. Kamu lihatlah, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita supaya enggak berantem. Ya, pisah. Wah saudara, ayat ini lalu lanjutannya ya. Mari kita simak. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, sudah lihat apa? Banyak airnya. Nah, kenapa kok Lot lihat butuh yang banyak air? Karena ternaknya harus minum. Kalau tempat itu banyak airnya, bagus kan gitu ya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Bagian terakhir kita baca bagian warna biru. 1, 2, 3. Lot tidak lihat bahwa kota Sodom dan Gomora isinya orang jahat. Yang dilihat cuma apa? Banyak airnya. Akhirnya Lot memilih tanah itu dan kita tahu ceritanya Sodom dan Gomora dihukum Tuhan. Lot hampir tidak selamat. Istrinya bahkan tidak selamat. Akibat dari pilihan yang salah. Cuman berdasarkan melihat apa? Banyak airnya. Tapi nggak memperhitungkan bahwa itu jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita pilih karena apa? Banyak cuannya. Tapi berdosa dan jahat di mata Tuhan, itu urusan nanti, yang penting cuan dulu. Wah, pilih berdasarkan apa? Cantik, tinggi, langsing, Miss Universe, wah. Tapi jahat dan berdosa di mata Tuhan, wah itu nanti belakangan. Ya, kalau cantik itu kan susah nyari, ya. Kalau jahat dan berdosa ya kita tinggal kirim ke retreat aja Pak. Nanti bertobat. Iya kalau bertobat. Lah kalau nanti peserta retreat yang diajak jahat gimana? Lah itu loh saudara. Loh saya punya banyak kenalan ya anak-anak muda ya. Waktu cari jodoh gitu ya. Ini jenis langka. Jenis langka tuh apa? Badak bercula satu atau apa gitu ya. Ini susah carinya Kak gini. Loh tapi dia gak kenal Tuhan loh. Dia ini belum lahir baru loh. Gak apa-apa nanti saya lahirkan baru. Kok dilahirkan baru gimana sih? Gak apa-apa nanti saya injili, nanti saya ajak ke gereja. Awalnya waktu pendekatan diajak ke gereja, mau. Namanya juga pendekatan, lagi masa promosi. Semua diobral. Nanti begitu sudah menikah, kebalik. Anda yang diajak pergi ke tempat-tempat yang jahat dan berdosa. Loh itu nyata loh saudara. Saya ada kenalan beneran kayak gitu. Kurang 3 bulan menikah, dia datang ke saya. Lah kok datang ke saya kok kurang 3 bulan menikah. Udah sebar undangan, udah booking. Terus dia tanya, Kak gimana ya Kak? Ini pasangan saya ini belum kenal Tuhan. Tapi kami 3 bulan lagi menikah. Ya saya cuma bilang gini, pilihanmu mendatangkan akibat.
kalau kamu teruskan, nanti perjuangan imanmu akan berat. Karena kamu sendirian, mau ke gereja susah, mau pelayanan susah, apa. Tapi kalau kamu pilih berhenti nggak menikah, ya kamu ada akibatnya juga, malu. Ya pilih sendiri yang mana, kan udah terlanjur kayak gini. Terus akhirnya dia pilih apa saudara? Menikah, kurang 3 bulan. Waktu sebelum menikah, janjian dulu dia sama pasangannya. Dia bilang gini, nanti aku boleh ke gereja ya? Boleh ya. Nanti aku pelayanan ya? Silakan mau pelayanan. Wih, aman hatinya ya. Makanya dia pilih menikah. Sudah tahu apa yang terjadi setelah menikah? Memang pasangannya enggak secara langsung melarang, enggak usah ke gereja, enggak. Tapi tiap kali hari Minggu, jamnya mau kebaktian, diajak ke mall. Jalan-jalan, terus ini jamnya ke gereja, ya gampang nanti aku anter ya, gampang. Sampai lewat jamnya, aduh lupa, minggu depan aja ya kita ke gereja ya. Terus digituin tiap minggu, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai hari ini, enggak ke gereja lagi. Boro-boro pelayanan, ke gereja aja enggak bisa saudara. Setiap kali jam ke gereja, langsung diajak pergi jalan-jalan, keluar kota, apa segala macam. Sekarang ada saudaranya ikut kerja bareng saudara, disuruh masuk hari Minggu. Nggak usah ke gereja, ini kerjaannya lagi banyak, apa segala macam. Saudara, nah itu dia. Jadi yang dilihat jangan cuma banyak airnya, tapi juga saudara mesti lihat apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Makanya take away ketiga, boleh langsung take away ketiga. Ya cepat saudara, habis ini kita pulang ya, Anda langsung makan siang habis ini, puji Tuhan. Ya makanya kalau saya yang khotbah tuh santai, ringan, cepat saudara ya. Undang saya tiap minggu aja saudara ya. Jangan bercanda ya. Take away ketiga, pilihlah yang Tuhan berkenan. Lebih dari yang kamu inginkan. Seringkali yang kamu inginkan belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Saudara, manusia itu yang gak ada habisnya cuma satu, yaitu keinginan. Kalau nyawa ada habisnya. Tapi kalau keinginan, enggak ada habisnya. Udah punya ini, pengen ini. Udah punya ini, pengen ini. Udah punya istri, pengen lagi. Udah punya 3, pengen 30. Wah, maruk saudara. Itu namanya manusia. Ya, udah punya panci warna merah, pengen beli warna biru. Udah punya merah dan biru, pengen warna hijau. Nanti kalau bisa koleksi warna pelangi semua ada. Lalu habis itu buka toko panci. Loh, itu manusia. Dulu belum pernah makan steak, pengen banget makan steak. Setelah bisa makan steak, ada lagi yang lebih mewah, pengen. Terus gak ada habisnya saudara. Saudara berasa gak sih apa yang membuat kita stres? Karena keinginan kita. Gini, kalau hidup cukup itu bisa dihitung. Sebulan butuhnya berapa, cukup bisa dihitung, ada targetnya. Tapi kalau hidup yang sesuai keinginan, itu gak ada cukupnya, gak ada targetnya, gak bisa dihitung. Karena keinginanmu gak pernah habis. Banyak orang jatuh miskin bukan karena dia gak bisa hidup cukup, karena keinginannya terlalu banyak. Pengen ngejar ini, pengen ngejar itu, terlalu banyak. Pertanyaannya adalah apa yang kamu inginkan itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak? Bukan gak boleh punya pengen, boleh punya pengen. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat, mengekang semuanya gak boleh. Boleh punya ingin, tapi kita harus bertanya, yang saya inginkan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Saudara, inginkanlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Maka engkau akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia ini Bapak Ibu caranya menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, iblis itu kalau mau jauhkan kita dari Tuhan. Bukan dengan cara muncul di lorong gelap. Wah, kita takut. Itu film horor saudara. Cara iblis menjauhkan kita dari Tuhan itu apa? Diiming-imingi keinginan. Saudara tadi waktu perjalanan ke sini ya kan di Bandung kalau hari Minggu banyak yang lari-lari ya saudara ya. Tadi Anda perjalanan ke sini ketemu nggak sama yang lari-lari? Kalau saya dari ibadah 1 kan pagi-pagi ya banyak tuh yang lari-lari. Saudara pernah ikut acara kayak gituan nggak? Lari terus saudara tersesat. Ya. Nah saudara ikut lari gitu kan, terus lihat tukang siomay, saudara belok dulu. Makan siomay, wah ngobrol-ngobrol. Begitu lihat, loh kok udah hilang semua orang ya? Ini tadi jalannya kemana ya? Nah, saudara keluar dari jalur, saudara tersesat, saudara dijauhkan dari jalan yang benar. Gara-gara apa? Diiming-imingi siomay tadi itu loh.
Nah hidup tuh sering kayak gitu. Saudara awalnya benar ikut Tuhan, setia ikut Tuhan. Nanti iblis ngiming-ngimingi, ini aja, ini aja. Kelihatannya nggak berdosa, memang tidak semua keinginan berdosa saudara. Tapi hanya karena keinginanmu tidak berdosa, belum tentu itu sesuai kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang bilang gini, apa salahnya? Kan ini nggak berdosa. Memang nggak berdosa, tapi belum tentu itu membuat kamu menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Gitu loh saudara. Nonton drama Korea dosa enggak? Kalau jawab dosa saya nonton. Tapi kalau jawab enggak dosa kok ya ini di gereja, kok drama Korea gimana kan? Galau kan? Loh saudara nonton drama Korea itu enggak dosa. Saya juga nonton. Tapi kalau Anda nonton drama Korea sampai jam 3 pagi terus besoknya enggak pergi ke gereja. Kemana kamu kok enggak datang? Maaf ya aku nanggung ya udah episode 14. Tinggal 2 episode lagi ya terusin lah ya. Terus besoknya enggak ke gereja. Lo enggak dosa tapi itu menjauhkan saudara dari Tuhan. Saudara nangkep enggak maksud saya? Makan babi panggang dosa enggak? Kalau saudara orang Israel dosa. Untung kita orang Indonesia. Enggak dosa, tapi kalau Anda makan segudang babi panggang, wah, terus Anda jadi sakit, Anda jadi enggak maksimal, hidupnya jadi berantakan. Enggak dosa, tapi membuat hidup Anda itu merana jauh dari Tuhan. Saudara nangkep maksud saya? Ya, ini saya tanya, minum wine 1 gelas dosa atau enggak? Waduh susah Pak, kemarin saya barusan minum soalnya Pak. Ya, minum wine 1 gelas sama teman-teman, wah dosa enggak? Mungkin enggak dosa, tapi kalau gara-gara minum itu Anda jadi jauh dari Tuhan, orang-orang jadi, gimana sih ini dan sebagainya. Nah itu kita mesti pertimbangkan apakah kita perlu lakukan atau enggak. Saudara, saya curhat singkat ya, habis ini selesai khotbah saya, beneran ya. Saya curhat ya. Saudara, saya tuh seneng tato. Pengen saya tuh tato. Ya ikan teri gitu di sini gitu ya. Pengen saya saudara. Ya. Saya punya temen tatonya itu, wah satu melingkar di sini harganya puluhan juta. Tatonya mesti pergi ke Ukraina. Karena si artis tatonya tuh pindah-pindah dari Ukraina, terus ke Barcelona, nanti ke Zurich. Dia pasang jadwal di website. Jadi dia nggak kayak kios menetap, dia pindah-pindah, yang mau tato yang datengin dia. Jadi kalau dia lagi di Swiss, orang pergi ke Swiss. Dia lagi di Spanyol, orang pergi ke Spanyol. Hebat banget kan ya? Harganya puluhan juta. Keren banget, saya pengen saudara. Tapi saya langsung ingat, saya kan khotbah di GBI Baranang Siang nanti. Kalau saya waktu Tuhan baik, ada ikan teri gitu di sini. Terus diantara saudara bilang gini, ini pendeta gimana sih udah kurus, ikan teri lagi tatonya. Ini katanya bawain firman Tuhan. Lah saya kan gak jadi berkat ya saudara ya. Mungkin, ini perdebatan teologis, kita gak usah ngomong perdebatannya. Mungkin ada orang yang bilang gini, tato gak dosa, itu perjanjian lama, itu Taurat dan sebagainya. Ini bukan soal dosa gak dosa. Yang dosa jelas jangan dilakukan. Itu jelas bertentangan firman Tuhan. Tapi yang abu-abu antara dosa gak dosa ini, saudara mesti lihatnya tuh gini loh. Tuhan pengen itu gak? Itu memberkati orang enggak? Kalau enggak usah lakukan. Saya tahan keinginan saya. Mungkin nantilah kalau saya udah enggak ngapa-ngapain gitu ya, udah tinggal nafas terakhir tolong ditato ikan teri gitu saudara. Sudah nangkep maksud saya enggak? Kita ini bebas milih, keinginan tuh banyak. Tapi sebagai orang yang cinta Tuhan, kita harus selalu bertanya, Tuhan apakah ini kehendak-Mu bukan? Ini berkenan enggak? Ini menjadi berkat enggak? Lebih dari yang saya inginkan. Ayat terakhir kita baca, boleh slide terakhir dimunculkan. Sudah apa ayat favorit orang Kristen? Ayat terakhir. Kalau udah ayat terakhir itu khotbah selesai, maksudnya gitu ya. Kita baca bersama-sama, ya. Pemain keyboard dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Ya, jangan bersembunyi, ya. Ayo. Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara mesti bisa membedakan dari semua keinginan saya, mana yang kehendak Allah, mana yang berkenan bagi Allah. Waktu engkau memilih kehidupan, engkau memilih Tuhan, maka engkau mendapatkan segalanya karena Tuhanlah segalanya. Pilihlah selalu di mana Tuhan berada saudara.
Abraham meskipun tanahnya kering, tapi Tuhan ada bersama dia. Maka sekalipun itu tanah kering, Tuhan bisa mengeluarkan mata air dari tanah kering. Lot sekalipun berlimpah dengan air, tapi Tuhan tidak ada di sana. Sehingga pada akhirnya kebinasaan yang dia tuai. Saudara, pilihlah di mana Tuhan berada. Kadang-kadang memilih kebenaran itu sulit. Karena artinya kita mesti merelakan kenikmatan, keuntungan dunia demi sesuatu yang benar. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Ya, ditawarin duit banyak, tapi saudara tahu ini jalannya nggak benar. Lalu saudara pilih, enggak lah, aku nggak ambil. Ih, rasanya di sini berat ya saudara ya. Apalagi lihat uangnya dada gitu ya. Aduh. Tapi demi kebenaran aku pilih Tuhan. Itulah perjuangan orang Kristen sampai kita meninggal nanti. Memang begitu. Memilih kebenaran, enggak mudah saudara. Tapi saudara tidak kehilangan Tuhan. Kalau saudara tidak kehilangan Tuhan, saudara mendapatkan segalanya. Pilihlah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dunia menggoda kita, tetap kita pilih Yesus. Amin. Kita nyanyi satu lagu, sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Nanti Rabu 26 Februari yang ciptain lagu namanya Frankie Kuncoro datang. Mimpin worship night. Nah ini saya intro nyanyi lagunya dia dulu. Sudah sahabat saya itu Frankie Kuncoro ya. Boleh tim musik ya. Nanti worship night datang ya rame-rame ya teman-teman ya. Sahabat saya Frankie Kuncoro akan memimpin dalam worship. Dari awal, yes. Yuk kita nyanyi bersama. Waktu berlimpah maupun kurang, tapi tetap Yesus. Amin. Yang mempesona hatiku. Sebab dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Sekalipun kita lagi lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Angkat hati bersama-sama, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Jangan khawatir saudara, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Selama walaupun berat tetap kita pilih Tuhan. Tidak tinggalkan Dia. Tidak akan pilih dunia. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi angkat hati, katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau saudara pernah hari-hari kemarin memilih dunia, mengabaikan Tuhan, memilih jalan yang tidak benar demi kenikmatan dunia, saudara lupakan Tuhan, saudara langgar firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita bertobat, datang di hadapan Tuhan, minta ampun. Kita berjanji, kita berkomitmen sekali lagi, Tuhan ampuni kami.
Mulai hari ini kami mau belajar memilih Tuhan lebih dari segalanya. Kadang-kadang berat, tapi kami mau menjalani, memilih Kristus, memilih kebenaran lebih dari dunia ini. Kuatkan kami Tuhan. Aku berdoa menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bawa kami semakin dekat dengan Tuhan, serupa dengan Kristus. Mari tolong kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Kadang-kadang dunia menggoda, kadang-kadang kejahatan datang menggoda kami, dosa datang menggoda kami. Kuatkan kami, supaya kami selalu memilih kehidupan, memilih berkat yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Kuatkan kami, kasih karunia-Mu menolong kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan daripada Engkau beserta dengan kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami percayakan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, Bapak Ibu, ada buku tentang pernikahan, ada buku kerohanian, tapi saya rekomen satu judul Mental Strong, Bapak Ibu, karena itu buku menulis bagaimana kita membangun mental yang kuat di tengah-tengah masa yang sukar, supaya kita nggak gampang stres, nggak gampang diombang-ambing. Nah, saudara nanti keluar tanya di counter, Mental Strong yang mana? Saudara juga boleh lihat buku-buku yang lain, tulisan saya ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali beri tepuk tangan. Haleluya.